Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 10. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Rudeus memang sudah memutuskan pergi ke benua Begarit, tapi dia agak khawatir jika Sylvie tidak merestuinya. Sebenarnya Elina Lisa telah mengingatkan Rudeus untuk tidak berangkat, namun tetap saja Rudeus merasa tidak tenang. Melihat kegundahan Rudeus, Elina Lisa pun mengalah dan mengajak Rudeus untuk pergi ke benua Begarit bersama. Tentu saja Rudeus sangat berterima kasih pada Elina Lisa. Perjalanan menuju Begarit membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk sekali jalan. Jadi untuk pulang pergi dibutuhkan waktu selama 16 bulan. Oleh karena itulah Rudeus harus berpamitan dengan serius pada semua teman-temannya. Dia lantas mendatangi Nanahoshi dan menyampaikan maksud kepergiannya ke kota labirin Rapan di benua Begarit. Melihat waktu perjalanan yang cukup panjang membuat Nanahoshi cukup terkejut. Rudeus pun hanya bisa meminta maaf, padahal sebelumnya dia sudah berjanji untuk membantu Nanahoshi menyelesaikan penelitiannya. Sebelum Rudeus pergi, Nanahoshi memberikan sebuah benda penting, di mana itu adalah peta yang memuat lokasi lingkaran sihir teleportasi yang tersebar di seluruh dunia ini. Dan tentu saja, halaman yang dibuka Rudeus itu adalah lingkaran sihir teleportasi dari Saria menuju benua Begarit. Jelas saja Rudeus sangat tercekat dan begitu terkejut. Nanahoshi lantas menjelaskan pada Rudeus tentang cara menempuh perjalanan ke benua Begarit sesingkat mungkin. Jika perjalanan ini bisa dipersingkat sesuai dengan petunjuk Nanahoshi, maka Rudeus masih sempat melihat persalinan Sylvie. Tapi Nanahoshi meminta Rudeus untuk tidak menyebarkan informasi rahasia ini karena lingkaran sihir teleportasi merupakan teknik terlarang. Jika ada negara lain yang mengetahui informasi ini, maka lingkaran sihir tersebut akan segera dihancurkan. Rudeus pun sangat berterima kasih atas bantuan penting Nanahoshi ini. Nanahoshi pun tidak masalah, dan dia malah menganggap tengah membayar hutang kebaikan Rudeus sebelumnya. Pun demikian gadis itu tetap berharap Rudeus bisa segera kembali dan membantu penelitiannya. Pada malam harinya, Rudeus nampak menyampaikan keinginannya untuk menolong kedua orang tuanya pada Sylvie. Tanpa banyak protes, Sylvie pun langsung menyetujuinya. Rudeus pun menenangkan Sylvie dan dia berjanji akan segera pulang setelah urusannya selesai. Rudeus juga meminta Aisa dan Norn untuk saling membantu selama dirinya tidak ada di rumah. Esoknya Rudeus berpamitan pada semua kenalannya di akademi. Dia juga mengajukan cuti pada Pak Genius, dan bahkan diberikan izin meminjam buku tentang teleportasi serta benua Begarit untuk sekedar berjaga-jaga. Ketika persiapan sudah benar-benar selesai, Rudeus dan Elina Lisa berpamitan pada semuanya. Elina Lisa pun meminta Sylvie tenang, karena dialah yang akan menjaga dan melindungi Rudeus dalam perjalanan ini. Walau berusaha tegar, namun tetap saja Sylvie tidak mampu menahan air matanya melihat kepergian Rudeus. Perjalanan pun dimulai, di mana Rudeus dan Elina Lisa pergi dengan menunggangi kuda. Keduanya pun terpaksa berhenti di pinggiran hutan karena kuda yang mereka tunggangi tidak bisa melewati hutan tersebut. Ketika telah memasuki hutan yang cukup dalam, Elina Lisa menemukan sebuah monumen batu sesuai informasi dari Nanahoshi.
Rudeus lantas melepaskan segel penghalang monumen batu tersebut hingga memunculkan sebuah bangunan kuno di depannya. Keduanya pun memasuki reruntuhan tersebut dan setelahnya menemukan lingkaran sihir teleportasi yang menyala terang. Untuk memastikannya, Rudeus segera membaca sebuah jurnal tentang penjelajahan labirin teleportasi. Disinilah dia memastikan bahwa lingkaran sihir di hadapannya itu memang teleportasi dua arah. Rudeus dan Elinalise pun menginjak lingkaran sihir sambil berpegangan tangan satu sama lain. Saat itulah dalam sekejap mata keduanya langsung berpindah di tempat yang sangat berbeda. Jelas saja keduanya begitu kaget dan seakan tidak percaya bisa berteleportasi secepat itu. Elinalise bahkan kembali berteleportasi untuk memastikan bahwa lingkaran sihir itu berfungsi. Setelah itu keduanya pun keluar dari reruntuhan dan kini mereka meyakini bahwa tempat ini adalah benua Begarit. Mereka pun terus berjalan pelan, menyusuri padang pasir luas di bawah panasnya sengatan terik mentari. Parahnya, keduanya harus bertarung melawan para monster mengerikan yang menyerang tidak terduga siang dan malam. Setelah itu keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan dan dengan usaha ekstra keras akhirnya mereka benar-benar sampai di kota Labirindrapan. Setelah melangkahkan kakinya di kota Labirindrapan, Rudeus kembali fokus untuk segera menemukan rombongan ayahnya. Untuk itulah Elinalise menyarankan agar Rudeus segera pergi menuju markas Guild Petualang. Sesampainya di Guild Petualang, tanpa disangka Rudeus dan Elinalise langsung bertemu dengan Gish. Gish terlihat sibuk membujuk para petualang lain untuk membantunya. Ketika menyadari kehadiran Rudeus dan Elinalise, Gish sungguh tidak menyangka kalau keduanya bisa datang secepat ini. Elinalise sendiri tidak ingin berbasa-basi dan dia langsung menanyakan bagaimana kondisi Zenith. Gish pun mengungkapkan kalau kondisi saat ini sangatlah buruk. Walau sudah lama tidak bertemu Rudeus, Gish mengakui kalau saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mengenang masa lalunya bersama Rudeus. Dia pun segera bergegas untuk mengantarkan Rudeus dan Elinalise ke tempatnya Paul. Sebelum menemui Paul, Gish mengingatkan pada Rudeus dan Elinalise bahwa kondisi Paul saat ini begitu buruk. Jadi untuk saat ini, Gish berharap agar Rudeus dan Elinalise tidak banyak berulah di depan Paul. Paul pun nampak linglung mendapati sosok Rudeus berdiri di hadapannya. Dia merasa bermimpi karena sudah lama sekali tidak bertemu dengan putra pertamanya itu. Paul pun segera memeluk Rudeus dan meminta maaf. Sebagai seorang ayah, dia merasa sangat payah karena tidak bisa menyelamatkan Zenith. Dia juga tidak bisa mewariskan apa-apa pada Rudeus. Rudeus sendiri begitu bersyukur bisa datang. Jika keadaan Paul seburuk ini, kehadiran Rudeus pasti akan sangat membantu. Rudeus pun meyakinkan ayahnya bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Melihat Rudeus yang berpikiran dewasa dan hendak memiliki seorang putra, jelas saja membuat Paul sangat terharu. Dia pun meneteskan air matanya seraya mengungkapkan harapan-harapan besarnya. Setelah itu Paul mendatangi Elinalise dan dia segera meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Elinalise pun memaafkan Paul dan keduanya saling berjabat tangan tanda perdamaian. Paul sangat berterima kasih karena Rudeus dan Elinalise datang serta menjawab surat permintaan tolongnya. Dia lantas menjelaskan kondisi Zenith, di mana ibunya Rudeus itu nampaknya terperangkap di dalam labirin yang berada 1 hari perjalanan dari kota ini. Paul pun tidak mengetahui apakah Zenith masih hidup atau sudah berapa lama wanita itu tertahan di sana. Menurut jaringan informasi Gish, bisa dipastikan kalau ada seseorang yang begitu mirip dengan Zenith di dalam labirin kuno yang begitu merepotkan. Parahnya, dalam setahun ini Paul dan partinya tidak berhasil menembus labirin itu dan bahkan dia sudah memanggil 4 ahli penjelajah labirin tapi hasilnya nihil. Sesaat kemudian Talhen datang dan mengikuti penjelasan Paul. Namun sebelum itu, Rudeus nampak bertanya di mana keberadaan gurunya alias si Roxy. Disinilah semua orang terlihat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa. Paul pun menjelaskan kalau Roxy terperangkap di dalam labirin sebulan yang lalu. Rudeus benar-benar tegang dan tidak ingin mendengarkan kabar kalau Roxy telah tiada. Untungnya Paul berkata kalau Roxy hanya menghilang karena menginjak lingkaran sihir teleportasi. Jadi kondisi Roxy saat ini masih belum bisa diketahui.
Rudeus pun menenangkan dirinya, dan dia meminta Paul untuk melanjutkan penjelasannya. Ternyata labirin yang dimaksud Paul adalah salah satu labirin terburuk dengan tingkat kesulitan S, yaitu labirin teleportasi. Rudeus pun segera mengambil buku yang dipinjamnya dari akademi, di mana nyatanya buku itu adalah catatan petualang yang sudah menelusuri labirin teleportasi hingga lantai terdalam. Setelah membaca-baca buku tersebut, Gis benar-benar tidak menyangka kalau Rudeus bisa memiliki benda sepenting ini. Jika informasi dari buku ini benar adanya, maka mereka semua bisa menaklukkan labirin hingga lantai 6. Hebatnya, hampir semua informasi yang dibutuhkan mereka tertulis lengkap di dalam buku itu. Hal ini pun membuat Paul sangat bersemangat. Setelah membaca buku itu, Paul lantas meminta semuanya untuk bersiap dan membuat formasi. Pada malam harinya, Lilia menanyakan bagaimana kondisi dan kabar Aisyah di Ranoa. Rudeus pun menjawab kalau Aisyah sangat rajin dan bisa diandalkan dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Sementara Paul bertanya dengan siapa Rudeus menikah. Rudeus pun menjawab kalau dia menikah dengan Silpi dari desa Buena. Ditambah lagi dia akan memiliki momongan dan menjadi seorang ayah. Paul pun cukup senang dan menepuk pundak Rudeus. Jika semua masalah selesai, mereka harus merayakan kebahagiaan ini dengan meriah bersama-sama. Rudeus pun sangat senang mendengar tanggapan Paul yang begitu menenangkan. Pada esok siangnya, semua orang tengah berkumpul di depan labirin. Tanpa membuang waktu, semuanya segera memasuki labirin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di ujung ruangan di mana para monster laba-laba menghalangi jalan menuju lingkaran sihir di lantai 2. Paul dan Elinalise pun bergerak bersama untuk mengalahkan para monster. Sebelum ikut membantu, Talhen mengingatkan Rudeus untuk tidak menggunakan sihir api serta menyerang langit-langit. Penggunaan sihir api sangat berbahaya karena bisa memicu rakun monoksida di seluruh ruangan. Sementara menyerang langit-langit hanya akan menghancurkan ruangan dungeon. Talhen lebih menyarankan Rudeus agar menggunakan sihir es saja. Paul dan Elinalise terus berusaha menghalau para monster dengan berbagai serangan fisik. Namun mereka sangat terbantu dengan serangan sihir es Rudeus yang begitu kuat. Setelah para monster dikalahkan, Gis pun membaca buku dan memilihkan jalan yang benar menuju lantai selanjutnya. Setelah mengalahkan beberapa monster yang menghadang, Paul lantas meminta semuanya untuk beristirahat sejenak. Di sini Rudeus terlihat sangat mengagumi Paul. Paul nampak serius tapi juga tenang. Sejak di lantai pertama, Paul selalu menanyakan secara intens bagaimana keadaan Rudeus. Saat berada di tengah perjalanan menuju lantai 3, langkah Rudeus tiba-tiba terhenti. Dia pun menepuk-nepuk dinding dungeon dan seakan merasakan hal yang sangat janggal di baliknya. Mati-matian melawan para monster. Walau sudah menghajar para monster dengan seluruh kekuatan terbaiknya, sayangnya para monster itu terus bermunculan di atas lingkaran sihir teleportasi. Jelas saja hal ini membuat Roxy sangat ketakutan dan kehilangan kewaspadaan. Parahnya, tongkat sihirnya malah terlepas karena serangan monster laba-laba. Gadis itu pun berharap dirinya tidak berakhir begitu saja di tempat ini. Roxy pun hanya bisa menutup kedua matanya ketika para monster itu semakin mendekat. Anehnya, ketika Roxy membuka matanya, situasi tiba-tiba berubah menjadi begitu hening. Seluruh monster yang tadinya beringas kini nampak mematung terselimuti es padat yang super kuat. Sedetik kemudian Rudeus muncul di hadapan Roxy. Dan kehadiran Rudeus itu benar-benar membuat Roxy terdiam sekaligus terpana.